Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, situasikan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. True love. Give your relationship a change. Engagement. Oh. Nampaknya ada seseorang yang saat ini tuh benar-benar cinta sama kamu. Ya, benar-benar sayang sama kamu. Cuman orang ini nampaknya kayaknya pernah buat salah deh sama kamu, karena di sini dia meminta untuk bisa diberikan kesempatan memperbaiki hubungan atau merubah hubungan, ya. Jadi ada seseorang yang mungkin merasa bersalah sama kamu, mungkin dia pernah melukai kamu, mengecewakan kamu, atau bahkan sampai mungkin sekarang kamu dengan dia sudah berpisah atau gimana. Nah, di sini dia itu berharap kamu masih mau untuk memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan atau kembali lagi lah sama kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ada keinginan untuk memperkuat hubungan atau memberikan hubungan yang lebih berkomitmen atau meningkatkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin menawarkan cinta baru sama kamu, atau bisa jadi dia akan menjadi sosok yang lebih baru ya. Bisa jadi juga mungkin saat ini kamu sudah ada orang baru. Aku lihat di sini ya, ada new love. Jadi mungkin ada orang baru di sisimu. Kalau misalkan saat ini tidak ada orang baru, kemungkinan orang ini mungkin ingin datang lagi dengan versi terbaru atau memberikan cinta baru. Jadi mungkin kemarin sempat kalian menjalin hubungan, tapi mungkin hubungan tanpa status, atau dia hanya menganggapmu teman tapi mesra, atau ya dia hanya menganggapmu teman, tapi dia sebenarnya sudah memiliki rasa sama kamu. Nah, kemudian kalian mungkin kecewa sama dia, kalian berpisah. Nah, disinilah dia mulai menyadari bahwa dia ternyata memiliki true love sama kamu dan ingin meminta kesempatan untuk diberikan waktu, diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Express your love, aku lihat di sini dia ingin mengekspresikan rasa cintanya sama kamu, dia ingin nunjukin. Jadi mungkin dulu dia cuek banget atau dia dingin, dia tidak tidak mengekspresikan perasaan cinta dia sama kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia nampaknya ingin mengekspresikan rasa cintanya sama kamu. Romantic feeling, karena memang dia masih memiliki perasaan cinta sama kamu. Seperti itu. Ada the hero pen, ada doa-doa yang saat ini sedang dia panjatkan. Ya, kalau ini doa-doanya berhubungan dengan cinta, ya mungkin dia ingin diberikan jalan atau diberikan kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu kembali ya. Kalau ini tentang karir, ya mungkin dia ingin karirnya sukses, bisnisnya sukses ya, karirnya lancar seperti itu. Tapi karena ini aku lihat lebih ke perasaan ya, perasaan seseorang. Di sini nampaknya dia berdoa untuk bisa diberikan kesempatan lagi bisa bersama dengan kamu. Oke, kenapa dulu mungkin dia mengecewakan kamu, mengabaikan kamu ya? Bisa jadi karena memang saat dulu masih bersama kamu, masih ada pekerjaan yang belum tuntas. Dia belum selesai dengan urusan pekerjaannya. Ya, dia masih
fokusnya masih di material things ya, aku lihat di sini. Jadi banyak penundaan-penundaan yang dia lakukan terhadap kamu ya, untuk bertemu dia tunda, mewujudkan janji dia tunda, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat effort dia di hubungan kamu dengan dia kemarin itu kayak kurang ya, kurang banget gitu. Ditambah lagi dia ini ternyata orangnya tuh boros ya, jadi gaya hidup mungkin sangat wah sekali gitu, sehingga makanya dulu tuh dia berorientasi sekali pada finansial gitu ya. Tapi ternyata walaupun dia udah fokusnya itu di material thing, ternyata keadaan pertumbuhan keuangannya aku lihat kurang gitu ya, bahkan mungkin ya malah menurun gitu. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi dia, nggak sesuai dengan kerja kerasnya dia gitu ya. Pemasukan dia semakin berkurang atau pemasukan dia tidak memuaskan ya. Jadi kalau aku lihat memang dulu tuh ada kemunduran secara finansial, ada ketidakstabilan. Sedangkan orangnya ini aku lihat memang orang yang nggak sabaran, ya. Jadi maunya gimana caranya cepet untuk menghasilkan gitu. Dan aku lihat juga mungkin di masa lalunya orang ini tuh kurang dihargai atau kurang memiliki penghargaan, ya. Kurang dihargai lah lebih tepatnya ya, kurang dihargai oleh keluarganya kah, atau bosnya kah, teman-temannya kah, gitu. Makanya karena inilah hubungan kalian itu sulit untuk dijalani, ditambah lagi hubungan kalian terjebak dalam kemonotonan, kurang ada perkembangan koneksi. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kalian apa ya, lebih terlalu sibuknya ke pekerjaan, ke keuangan, ke masalah pribadi masing-masing, seperti itu ya. Jadi kurang ada kerjasama atau kurang bekerja keras untuk hubungan kalian bisa langgeng, seperti itu. Makanya di sini mungkin kamu akhirnya kesal dengan lambatnya koneksi perkembangan di hubungan kalian, sehingga kalian percaya bahwa apapun yang mau kalian lakukan untuk hubungan ini, kalau misalkan dia masih selama ini fokusnya di hal lain bukan ke kamu, ya nggak akan pernah efektif untuk hubungan ini, agar hubungan ini bisa berkembang gitu ya. Makanya di sini menurut kalian lebih baik sudah deh tidak usah diperjuangkan lagi. Sekarang lebih memilih untuk memusatkan perhatian kamu untuk pencapaian dirimu aja gitu ya. Dan mulai mengevaluasi kembali secara sepenuhnya tentang ke arah mana sih sebenarnya hidup ini aku mau bawa. Apa sih yang bisa aku perjuangkan, apa sih yang bisa aku apa itu namanya, perjuangkan, pertahankan, seperti itu ya aku lihat di sini. Apa sih yang perlu aku tuju dalam hidup ini ya? Apakah hidup ini perlu cinta-cintaan aja sampai-sampai yang lainnya terbengkalai atau enggak gitu ya. Jadi kalau aku lihat sekarang kalian lebih memusatkan perhatian kalian pada apa yang menurut kalian penting aja deh, atau sekarang sudah mulai melihat arah tujuan hidup aja gitu. Ya, lebih banyak ke pentacles ya. Kamu lebih fokus ke pentacles, ke keuangan, dan dia pun seperti itu. Oke, aku rasa di sini kamu mulai bergerak maju untuk hidupmu. Kamu lebih memilih untuk fokus dengan masa depanmu, dengan kemajuanmu, dengan kehidupanmu ya. Bahkan mungkin di sini ada yang sedang menerima bantuan dari orang-orang terdekat atau orang-orang luar gitu ya. Dan mulai memulihkan trauma dari hubungan kamu bersama dia kemarin. Kayaknya hubungan kamu dengan dia benar-benar memberikan trauma bagimu, dan mulai memaafkan apa yang telah terjadi ya, mulai memaafkan dia, aku lihat di sini, dan apa ya, mulai berinteraksi lah ya dengan masyarakat, dengan apa, lingkungan pekerjaan. Aku lihat di sini kamu mulai bergabung kembali ke masyarakat gitu ya, dan mulai melepaskan emosi, melepaskan penyesalan, atau rasa malu seperti itu ya, atau rasa kesedihan itu kamu lepaskan. Kamu ingin mengatasi rasa keputusasaanmu akibat hubungan yang
tidak diperjuangkan dan hubungan yang tidak berhasil. Jadi selama ini aku lihat hubungan kamu tuh kayaknya memberikan tekanan banget ya secara batin dan mental. Jadi makanya di sini kamu tidak mau lagi tenggelam dalam hubungan yang toksik, hubungan yang tidak membahagiakan, hubungan yang tidak ada perkembangannya gitu. Kamu ingin lepaskan rasa traumamu dari hubunganmu bersama dia. Dan bagaimana dengan dia? Aku lihat di sini ada rasa penyesalan yang begitu besar ke kamu, ya. Terus juga ada rasa sedih karena kehilangan kamu, ya. Cuman ya gimana? Aku lihat di sini dia pun bersikap realistis ya. Dia juga harus bisa melanjutkan hidup seperti itu. Terus itu juga dia melihat bahwa sekarang kamu itu justru malah menunjukkan tindakan atau sikap melepaskan rasa sakit yang telah dia berikan ke kamu. Ya, kamu seperti tidak mau lagi memberikan dia kesempatan atau peluang. Dia rasa kamu seperti lebih bahagia sekarang. Dia rasa kamu sekarang lebih ingin melepaskan diri ya dari hubungan yang toksik seperti itu. Dan mulai melangkah ke masa depanmu seperti itu. Apalagi kamu sudah tidak mau lagi berpegang teguh pada emosi yang tidak menguntungkanmu, yang menyakitimu terus-terusan gitu. Kalau aku lihat ya, hubungan kamu dengan dia selama ini ternyata nggak harmonis ya. Banyak masalah tentang ketidakpercayaan. Mungkin kamu selama ini banyak nggak percayanya sama dia dengan omongannya, dengan alasan-alasannya dia, dengan tindakan-tindakannya kamu nggak percaya gitu. Jadi sering ada pertengkaran karena masalah ketidakpercayaan. Terus juga aku lihat di sini mungkin kalian sering sekali hubungannya on off atau sering sekali berpisah, banyak janji-janji yang dia ingkari ya. Akhirnya ya udah aku lihat di sini memilih untuk memutuskan hubungan secara emosional, memilih untuk lepasin aja perasaan cinta ini atau kayak ya nggak usah lagi dipertahankan perasaan cinta ini gitu ya. Nah, aku lihat juga ternyata dia ini menghadirkan pilihan lain. Dan ternyata dia lebih memilih pilihan dia yang lain itu dibandingkan kamu. Setelah dia jalani, ternyata dia baru sadar pilihan yang dia ambil itu adalah pilihan yang buruk bagi dia atau pilihan yang tidak menguntungkan atau tidak membuat dia bahagia. Aku melihat di sini hubungan dia dengan kamu kemarin itu aku lihat kurang ada keintiman atau kurang ada rasa romansanya ya. Bahkan aku lihat kemungkinan sekarang pun dia bersama pilihan dia yang lain itu juga kurang ada keintiman. Sehingga ada perpecahan. Aku lihat di antara kamu dengan dia saat ini sudah ada perpisahan, bahkan sangat dingin, sangat cuek, acuh, tidak memperdulikan satu sama lain. Benar-benar kayak yang kayak asing, semacam itu ya. Ya, karena di sini ada konflik di antara kalian berdua, ditambah lagi dengan pilihan-pilihan dia yang impulsif itu atau pengambilan keputusan dia yang selalu impulsif itu. Walaupun sebenarnya ya, gairah seksual kalian itu satu sama lain masih ada ya, kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, tapi nampaknya di sini baik kamu dengan dia selama ini tuh banyak ketidaksependapatan dalam mengambil suatu keputusan atau dalam hal aspek-aspek penting dalam hubungan kalian gitu ya. Terus juga mungkin si dia selama ini selalu lebih banyak memiliki hubungan dengan pihak lain dibandingkan kamu atau lebih memilih pihak lain dibandingkan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini ada rasa ketakutan atau ada masalah tentang ketidakpercayaannya kamu terhadap dia, sehingga inilah yang menghalangi hubungan kalian untuk berkomitmen penuh dalam hubungan ini. Akhirnya semakin sini, semakin kamu tidak yakin untuk berkomitmen dengan dia, untuk memperjuangkan dia lagi, seperti itu.
Ditambah lagi mungkin ada suatu cita-cita, tujuan, harapan kalian yang sama sekali sangat berbeda ya. Misalkan kamu pengennya segera menikah, dia pengennya untuk senang-senang dulu ya, menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, kayak gitu, tebar pesona dan bla bla bla. Jadi masih ada suatu cita-cita, harapan, atau tujuan kalian yang sangat berbeda. Aku lihat di sini, wah gini, gimana ya aku harus bilangnya. Walaupun kalian sudah berpisah saat ini, dia selalu merasakan bahwa kalian berdua itu masih selalu terhubung dari banyak level, dari banyak energi gitu. Bahkan kayak masih bisa terkoneksi ya, walaupun saat ini tuh sudah tidak, apa itu namanya, tidak dekat lagi, tidak bersama, seperti itu. Ya, tapi kayak gini nih, kamu walaupun sudah berpisah sama dia, kamu kayak sering banget kok tiba-tiba kepikiran dia, padahal lagi nggak pengen mikirin dia. Dia pun seperti itu, jadi masih ada koneksi gitu, tapi memang sudah tidak bersama, sudah tidak sedekat dulu lagi juga gitu. Oke, kalau aku lihat juga dia ini sempet nih melakukan penyalahgunaan kekuasaan, mungkin dia melakukan KKN ya, atau dia orangnya memang juga suka mengontrol, sombong ya, suka menguasai gitu, terus juga manipulatif, dia juga orangnya kaku, keras kepala, kurang disiplin ya, kurang bisa mengontrol diri, ya itu semena-mena, suka-suka dia, mau-maunya dia gitulah ya. Terus juga aku lihat ada masalah nih dia dengan sosok ayah, bisa jadi dia punya masalah dengan ayahnya, atau dia sudah tidak memiliki sosok ayah ya, dia mungkin sekarang pengganti sosok ayah, atau dia ya ayahnya sudah tiada gitu ya, entah itu karena bercerai atau ya karena sudah meninggal, seperti itu ya. Dia punya sikap yang mendominasi atau tirani ya. Sebenarnya ya, aku lihat baik kamu dan dia satu sama lain ini selalu mencoba untuk apa ya, kayak terhubung, berjuang untuk akur ya, berjuang untuk saling apa sih, saling 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 terhubung dengan cara yang lebih dewasa ya. Ya apa ya, bisa tetap selalu menjalin hubungan dengan cara yang lebih dewasa gitu ya, saling memahami, saling mengerti, memberikan ruang, seperti saling memberikan waktu gitu ya, dan banyak hal lah ya dengan cara apa yang lebih dewasa seperti itu. Tapi aku lihat banyak sekali tanda-tanda ketidaksepakatannya di antara kalian atau ketidakpuasan dalam menjalin hubungan ini. Entah apa yang terjadi, tapi baik kamu dan dia sering banget kamu maunya A, dia maunya Z. Terus itu juga apa yang dia lakukan kamu merasa tidak puas, atau apa yang kamu lakukan untuk dia, dia merasa tidak puas, seperti itu. Ya. Kemudian aku melihat di sini baik kamu dan dia sama-sama memiliki ego yang tinggi ya, dan sama-sama ingin memperebutkan kekuasaan di hubungan ini. Pengennya mau kamu wanita atau pria, kamu pengennya selalu didengar oleh dia. Dia harus ngikutin apa maunya kamu, dan sebaliknya, atau sebaliknya. Dia pengennya kamu selalu nurutin atau ngikutin maunya dia, seperti itu. Bahkan tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mundur, sehingga ya udah hubungan ini tampak sangat mendominasi dengan jelas. Terus itu juga sering tidak mencapai suatu kesepakatan bersama, akhirnya ya udah hancur hubungannya tidak bisa diperjuangkan, seperti itu ya, karena ada sikap kompetitif untuk bisa untuk bisa mengontrol pasangan gitu. Oke, aku lihat di sini orangnya pelit ya. Ya, aku lihat di sini orangnya pelit. Aku lihat dia ini orang yang materialisme ya, berorientasi hidupnya pada material things ya. Jadi mungkin saat ini dia lagi mencoba untuk menabung, memperkaya diri, mencoba untuk berhemat, membatasi diri untuk
melakukan pengeluaran yang tidak penting, benar-benar dia lagi ngerasa waspada atau benar-benar ngerasa secara finansial tuh harus hati-hati banget dalam mengeluarkan keuangan. Ditambah lagi juga dengan ada yang memiliki sifat yang terlalu posesif, cemburuan, suka mengendalikan ya, sehingga ini yang merusak hubungan kalian. Nah, bisa jadi ini kamu, bisa jadi dia, bisa jadi dari kedua belah pihak sama-sama posesif, cemburuan atau suka mengendalikan. Sehingga ya udah, karena nggak ada yang mau mengalah ya, ya udah akhirnya rusaklah hubungan kalian seperti itu. Terus itu semakin dijalani ternyata hubungan ini semakin rasanya seperti mencekik atau kalian seperti rasanya tercekik dalam hubungan ini. Ditambah lagi mungkin salah satu di antara kalian masih ada yang menyimpan dendam terhadap mantan ya di masa lalu ya, mantan teman, mantan HTS-an yang seperti itu ya. Aku lihat di sini ada yang masih menyimpan dendam. Bisa jadi dia masih menyimpan dendam terhadap kamu atau kamu yang masih menyimpan dendam terhadap dia akibat dari masalah yang pernah terjadi di hubungan kalian di masa lalu seperti itu. Nah, kalau aku lihat di sini mungkin sebagian dari kalian masih ada nih yang perlu untuk berpikir untuk memutuskan apakah harus memaafkan dia atau tidak, apakah harus melanjutkan hubungan dengan dia atau tidak, karena masih menjadi pertimbangan ya. Dulu mungkin dia sangat menyakiti kamu ya kan, seperti itu. Jadi sedang menimbang-nimbang sebagian dari kalian ya. Oke, kalau aku lihat di sini dia merasa sudah kehilangan kesempatan untuk memiliki kamu atau mendapatkan perhatian kamu ya. Karena selama ini ternyata dia merasa kayak kehilangan kendali atas dirinya. Dia seperti sudah ditinggalkan oleh kamu ya, apalagi dengan kelakuan dia yang mungkin sama ini nggak sopan sama kamu, ditambah lagi juga dia orangnya mungkin pendiam, selalu menyakiti kamu, kalau ngomong suka pedes ya. Satu sisi juga dia orangnya terlalu tegas, suka menindas kamu atau kamu yang suka menindas dia, terlalu agresif, kejam, berbahaya banget deh pokoknya gitu ya aku lihat di sini. Tapi sebenarnya dia ini orang yang tahu segalanya loh, walaupun tanpa kamu ngomong dia ini kayak tahu gitu. Atau bisa jadi kamu pun gitu orangnya, tanpa dia ngomong kamu tuh kayak udah tahu. Jadi ada jiwa stalker yang kuat gitu ya. Dia juga orangnya kasar, aku lihat berbahaya, agresif, mendominasi, ya kan. Terus itu juga orang yang gampang sekali mengakhiri hubungan karena cuman gara-gara masalah tidak nyaman atau kurang intim atau dia merasa nggak puas aja gitu, merasa kayak nggak nyaman gitu ya, orang yang gampang memutuskan hubungan. Cuman gara-gara masalah itu dia nggak nyaman gitu. Ya, kayak aku rasa seperti itu ceritanya. Dia merasa ya, saat ini tuh kayak dia harus, apa sih namanya tuh, mungkin dia harus bekerja lebih keras ya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi gitu. Karena dia mungkin tahu kalau kamu sepertinya sekarang sudah tidak tertarik lagi untuk menjalin hubungan. Terutama untuk saat ini. Dia melihat kamu tuh kayak sekarang lebih happy dengan dirimu sendiri tanpa pasangan gitu. Jadi kalau misalkan dia mau dapetin perhatian kamu lagi untuk bisa balikan lagi sama kamu, itu nampaknya dia harus bisa bekerja keras mendapatkan perhatian karena ya itu ya dia lihat sekarang kamu lebih tertarik pada hidupmu dibanding dengan hubungan percintaan gitu dia rasa ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Taurus, ada Gemini dan ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 13, 2, 15, 23, 6, 29, 31, 16, 7, 5, 1,
20, 21, 19, 8, 28, 25, 27, 24, 14, 11, 4, 17, 12, 26, dan 30. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada April, Februari, November, Juli, Mei, Desember, Juni, Oktober, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio kuda, sio kerbau, sio monyet, sio anjing, sio ular, sio babi, sio macan, sio naga, sio kelinci, dan sio kambing. Alfabetnya inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. MCFJ AYVRIO SZKQDB GULNX WEHPT. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.